Halo guys, selamat datang di channel Sukses SKB. Ini adalah video kedua ya. Channel ini akan menampilkan dan membahas soal-soal seputar SKD, seleksi kompetensi dasar berupa TWK, TIU, dan TKP. Selain itu, juga membahas soal-soal SKB, seleksi kompetensi bidang, khususnya kesehatan dan keperawatan. Untuk mensupport admin supaya rajin, tolong bantu subscribe, like, dan komen ya. Semoga channel ini bisa membantu Nippers memperjuangkan NIP-nya. Kalau gitu, kita langsung aja. Kali ini videonya akan membahas soal SKB keperawatan ya. Kita langsung aja ke soal-soal. SKB sendiri itu tahun ini dapat bocoran katanya bakal banyak soal-soal mirip soal uji kompetensi. Kita harus benar menganalisis soalnya. Contoh soal nomor 1. Manakah pernyataan berikut yang menunjukkan adanya masalah kesehatan aktual? A. Saya sudah 1 minggu tidak dapat tidur karena memikirkan penyakit saya. B. Rumah saya jadi bau karena ayam 1 bulan yang lalu di depan rumah. C. Saya tinggal bersama kakak saya penderita TBC. D. Saya khawatir anak saya belum bisa berjalan di usia 1,5 tahun. E. Saya tidak suka makan sayur karena rasanya aneh. Jadi dari pertanyaan ini kita tahu kalau misalnya aktual itu adalah yang sekarang terjadi. Kalau misalnya yang B, C, D, E itu kemungkinan adalah resiko. Jadi yang jawaban yang paling benar adalah A. Saya sudah 1 minggu tidak dapat tidur. Jadi kalau dia nggak bisa tidur berarti kan itu masalah keperawatan yang aktual ya yang terjadi saat ini. Next. Mengapa MDGs sebagai acuan penting dalam penyusunan dokumen pembangunan nasional? MDGs atau Millennium Development Goals. Jadi dia tuh tujuan pembangunan milenium. Sebenarnya ini merupakan tujuan seluruh dunia ya, nggak cuma Indonesia. Jadi yang paling mendekati jawabannya adalah B, karena memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia, nggak cuma di Indonesia. Next. Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan di Indonesia sehingga Indonesia bisa terlibat bersama 189 negara lainnya dalam MDGs kecuali A. Mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan. B. Menurunkan angka kematian ibu. C. Mengobati stunting. D. Memastikan kelestarian hidup. E. Mencapai pendidikan dasar untuk semua. Jadi MDGs itu nih kita kesini dulu. Ini ada 8 tujuan. Yang pertama itu adalah mengurangi kelaparan. Yang kedua itu pendidikan dasar. Yang ketiga promosi kesehatan dan pemberdayaan wanita. Yang keempat adalah mengurangi kematian anak. Yang kelima adalah meningkatkan kesehatan ibu hamil. Yang keenam adalah mengobati HIV, malaria, dan penyakit lain. Yang ketujuh adalah lingkungan. Yang kedelapan adalah hubungan secara global. Jadi di sini yang tidak termasuk itu adalah stunting ya. Stunting itu baru ngetren 2-3 tahun belakangan ini. Next. Anak yang menderita stunting akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan pengertian stunting sendiri itu adalah pendek. Jadi anak yang pendek itu disebabkan oleh kurangnya zat gizi pada masa keemasan atau pada masa 1000 hari pertama. Jadi bukan merupakan faktor keturunan atau kurang interaksi atau faktor ekonomi atau bukan juga karena perkembangan anak
yang nggak optimal bisa. Jadi bukan hanya perkembangan ya, jadi pertumbuhan juga. Next. Tujuan dari 1000 hari pertama, kayak yang saya jelaskan tadi, jadi 1000 hari pertama anak ini penting untuk mencegah stunting itu sendiri. Jadi melalui program 1000 hari pertama ini, nutrisi anak kita harapkan dapat maksimal sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Next. Fasilitas sanitasi seperti air bersih, pembuangan air limbah, jamban keluarga, pengelolaan sampah, dan pengendalian vektor harus tersedia dalam rumah. Persyaratan air bersih adalah tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Pokoknya dia pokoknya seperti air-air di rumah ya. Jadi kalau misalnya dia ada baunya atau dia ada warnanya itu bukan termasuk kriteria air bersih. Bersumber air bersih adalah air atmosfer, air permukaan, dan air tanah. Jika di lingkungan rumah kita sedang marak wabah nyamuk Aedes aegypti, maka Ketua RT akan mengadakan fogging yang bertujuan untuk membasmi serta mencegah adanya warga yang terkena DBD. Perlakuan tersebut termasuk ke dalam pencegahan, berarti di sini kan ada kata-kata pencegahan. Berarti upaya preventif ya, yang kita tahu preventif itu mencegah, promotif itu meningkatkan, kuratif itu menyembuhkan, rehabilitatif itu kita meningkatkan derajat kesehatan setelah dia sembuh dari sakitnya. Next, seorang wanita berusia 23 tahun dirawat akibat mengalami mual muntah. Dokter menginstruksikan memberikan cairan intravena Ringer Lactat 700 cc diberikan selama 4 jam. Berapa tetes per menit cairan yang harus diberikan pada pasien dengan faktor tetes 20? Jadi rumusnya harus diingat ya, yaitu jumlah cairan dikali faktor tetesan dibagi jam dikali 60 menit. Jadi cc-nya kan 700 dikali faktor tetesnya 20 dibagi 4 dikali 60. Di sini kita dapat 58,33. Kalau misalnya ada 59, kita isinya 59 tetes ya. Karena nggak ada, berarti 58 yang paling mendekati. Berikut ini penyakit yang dapat timbul akibat depresi pada lansia kecuali. Kita lihat soalnya ya, jadi kita benar-benar harus menganalisis. Di sini kan penyakit yang timbul akibat vicious downward spiral, CAD, atau coronary artery disease, osteoporosis, dan diabetes adalah akibat. Di sini kecuali berarti isinya adalah post power syndrome. Post power syndrome ini adalah penyebab ya. Jadi lansia itu biasanya banyak yang terkena post power syndrome. Dia biasa punya jabatan, kemudian tiba-tiba dia pensiun, tidak punya jabatan lagi, tidak kerja. Itu yang menyebabkan mereka mengalami post power syndrome. Ya, segitu dulu pembahasan dari saya. Untuk yang mau soal SKB keperawatan lebih banyak, bisa follow Instagram kita di Sukses SKB. Nanti follow dan subscribe channel kita dan mention ke Sukses SKB, DM admin, dan kami akan kasih link untuk dapat soal dan pembahasan gratis. Kalau gitu, see you on my next video. Bye-bye.